ku hancurkan kehidupan suami yang telah diam-diam menikah lagi dengan suster di rumah sakit tempat suamiku bekerja. Aku, Naila, adalah seorang wanita yang selalu percaya bahwa pernikahanku dengan Reza, seorang dokter bedah ternama, adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Kami telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai seorang putri kecil yang menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Namun, kebahagiaan itu hanyalah ilusi yang hancur berkeping-keping ketika aku menemukan kenyataan pahit. Suamiku telah menikah diam-diam dengan seorang perawat di rumah sakit tempat ia bekerja. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk Reza dan Aira, putri kami yang baru berusia 6 tahun. Reza biasanya akan pulang larut malam setelah operasi, dan aku sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Aku tak pernah merasa kesepian karena aku tahu dia mencintaiku. Dia selalu bilang, "Naila, kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku." Dan aku percaya itu sepenuh hati. Namun, hari itu, saat aku membuka ponselku untuk mengecek pesan, aku melihat sebuah pesan yang tidak seharusnya aku terima. Sebuah foto yang terlampir menunjukkan Reza dan seorang wanita lain tertawa bersama di sebuah restoran. Wanita itu adalah Dina, seorang perawat yang sudah beberapa kali aku lihat di rumah sakit, tetapi aku tidak pernah terlalu memperhatikannya. Sekilas, aku merasa ada yang janggal dengan foto itu, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum mereka. Tapi aku menepis perasaan itu, berpikir mungkin hanya anggapan aku saja. Lalu, pesan berikutnya datang. Seorang teman lama, Wina, yang juga bekerja di rumah sakit, mengirimiku sebuah pesan singkat yang mengguncang dunia kecilku. "Nay, aku tahu ini berat, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Reza dan Dina, mereka sudah menikah, Nay." Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Mataku mulai berkunang-kunang, dan hatiku terasa kosong. Aku membuka foto itu lagi. Wajah Reza yang selalu kukenal dengan senyuman hangatnya kini terasa asing, begitu juga dengan Dina yang seakan tersenyum penuh arti. Aku mencoba menghubungi Reza, berharap ini semua hanya kebetulan atau salah paham. Tapi teleponnya tidak bisa dihubungi, dan aku hanya mendengar nada dering yang kosong. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di hadapanku. Saat itu juga, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dengan langkah yang hampir goyah, aku menuju ruang rumah sakit tempat Reza biasanya bekerja. Aku tahu aku harus mendapatkan jawaban langsung darinya, meskipun aku takut dengan kenyataan yang akan aku temui. Sesampainya di rumah sakit, aku berjalan dengan langkah pelan menuju ruang dokter bedah, tempat Reza sering berada. Perasaanku berkecamuk, seperti ada jutaan suara yang bertarung di dalam kepala. Apa yang harus aku lakukan jika ini benar-benar kenyataan? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Saat aku sampai di depan ruangannya, aku melihat Reza sedang berdiri di sana, berbicara dengan seorang wanita, Dina. Senyum mereka tidak terhapus meskipun aku sudah ada di depan mereka. Dina tersenyum manis dan mengangguk padaku, seolah-olah aku sudah mengetahui semuanya. Reza menoleh dan matanya membelalak saat melihatku. "Naila, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya terdengar kaku, seolah ia sedang mencari alasan yang tepat. Hatiku berdegup kencang. Aku menatapnya tajam. "Apa yang terjadi, Reza? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suaraku bergetar, namun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Dina yang berdiri di sebelahnya, sedikit menjauh dan menunduk, seolah memberi ruang untuk kami berdua. Reza tampak bingung, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Naila, ini bukan apa yang kamu kira," kata Reza, akhirnya membuka suara. "Tidak, Reza," jawabku tegas, "ini lebih dari apa yang aku kira. Kamu sudah menikah dengan Dina."
Reza menunduk, dan aku bisa melihat ekspresi bersalah di wajahnya. Naila, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu. Ini adalah kesalahan besar yang tidak seharusnya terjadi. Dina akhirnya mengangkat wajahnya dan berbicara dengan lembut. Naila, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami sudah lama saling mencintai. Hatiku terasa seperti dihancurkan seketika. Saling mencintai. Aku tertawa pahit. Dan bagaimana dengan aku, Reza? Apakah aku hanya bagian dari masa lalu yang tidak lagi kamu perlukan? Reza terdiam, tak bisa menjawab. Aku bisa melihat rasa sesal di matanya, tapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku melangkah mundur, merasa dunia ini begitu kejam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Reza. Semua yang kupercaya tentang pernikahan ini hancur begitu saja. Aku minta maaf, Naila. Aku benar-benar minta maaf, katanya, suara penuh penyesalan. Aku hanya bisa menatapnya sejenak, lalu berjalan pergi meninggalkan ruang itu. Di dalam hatiku, aku tahu, kebahagiaan yang selama ini kurasakan hanyalah sebuah ilusi belaka. Seminggu setelah kejadian itu, aku merasa hidupku semakin terasa asing. Reza, yang dulunya selalu ada untukku, kini mulai menjauh. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Setiap kali aku bertanya apa yang terjadi di rumah sakit, ia hanya memberikan jawaban singkat, banyak pasien, Nay. Ia tak pernah berbicara banyak tentang apa yang ia kerjakan, padahal sebelumnya ia selalu bercerita tentang harinya. Namun, yang lebih membuatku gelisah adalah perubahan kecil yang mulai kulihat pada dirinya. Aroma parfum wanita lain, parfum yang tak pernah kutemui sebelumnya, terasa jelas setiap kali ia pulang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Reza adalah orang yang sangat menjaga kebersihan dan penampilan, jadi aku tahu pasti ia tidak bisa begitu saja lupa untuk menghilangkan bau parfum dari tubuhnya. Suatu malam, saat ia baru pulang dan aku sedang menyiapkan makan malam, aku mencoba berbicara dengannya. Namun, ia terlihat lebih sibuk dari biasanya, seperti enggan berbicara lebih banyak. Wajahnya tampak lelah, tetapi aku bisa merasakan ada yang berbeda. Ia menghindari kontak mata, menundukkan pandangannya ketika aku berbicara. Naila, maafkan aku. Aku lelah sekali. Bisa tidak kita bicarakan nanti saja? Suaranya terdengar sedikit terburu-buru, seperti ingin menghindar. Tentu saja, aku mengalah dan memberi ruang. Tetapi semakin lama, aku merasa seperti ada tembok besar yang dibangun antara kami. Reza tidak pernah lagi mengajakku berbicara panjang lebar seperti dulu. Percakapan kami semakin terasa kaku dan penuh jarak. Namun, suatu malam, aku tak bisa lagi menahan rasa curiga itu. Setelah Reza masuk kamar untuk beristirahat, aku mendekat ke lemari tempat ia meletakkan jas kerjanya. Aku menarik keluar kemeja yang tadi ia kenakan dan mencium baunya. Ada sesuatu yang tidak biasa, bau parfum yang tajam, manis, dan feminin. Bukan bau parfum yang biasa ia pakai. Ini bukan parfum yang aku kenal. Hatiku berdebar kencang. Aku meletakkan kemeja itu kembali ke tempat semula dan duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Reza yang dulu begitu perhatian dan terbuka, kini menjadi jauh dan dingin? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin bau parfum itu tertempel dari siapa saja yang ia temui di rumah sakit. Tapi seiring berjalannya waktu, kecurigaan itu semakin kuat. Mungkin aku sudah terlalu sering merasa nyaman, terlalu lama berada dalam zona aman, dan kini aku mulai merasa ada sesuatu yang tersembunyi,
sesuatu yang Reza coba tutupi. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun aku takut jika aku benar-benar menghadapinya. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kulakukan untuk mengetahui kebenaran ini tanpa menghancurkan semua yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun? Hari itu aku sedang memeriksa beberapa tagihan rumah tangga di meja kerja. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan kartu kredit Reza yang tercecer. Terkadang, ia lupa untuk mengurus tagihan sendiri, jadi aku biasa membantu menyortir dan membayarnya. Namun, mataku tertumbuk pada satu transaksi yang membuat darahku seperti membeku. Di salah satu tagihan, tertera nama restoran mewah yang sangat terkenal di kota ini. Restoran yang selalu menjadi tempat kami merayakan momen-momen spesial, tempat kami bertukar cerita tentang hari-hari kami. Tapi yang membuatku terkejut adalah tanggal transaksi itu, hari yang sama ketika Reza berkata padaku bahwa ia sibuk di rumah sakit, tidak ada waktu untuk pulang. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Reza bilang dia sibuk bekerja, namun di hari yang sama ia menghabiskan uang di restoran itu. Dengan siapa? Aku berusaha menenangkan diriku, tapi perasaan tak enak itu kembali muncul. Apakah aku hanya berlebihan berpikir? Apakah ada penjelasan lain yang mungkin aku lewatkan? Aku tahu aku harus mencari jawaban. Tidak bisa lagi aku hanya duduk dan berharap ini semua hanyalah kesalahan. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meski hatiku terasa berat. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang transaksi itu. Aku menghubungi restoran tersebut, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, meskipun aku tahu itu mungkin tidak mudah. Mereka memberitahuku bahwa ada pemesanan untuk 2 orang pada hari tersebut, dan bahkan menyebutkan nama yang tertera pada pesanan, Reza. Tidak ada petunjuk lain, hanya 2 orang yang datang dan memesan makan malam. Hatiku semakin kacau. Restoran itu memang mewah, dan aku tahu pasti Reza tidak akan pergi ke sana sendirian, apalagi dengan alasan pekerjaan yang ia berikan padaku. Setiap langkah yang kuambil semakin memperburuk perasaanku. Aku merasa seperti berjalan di tepi jurang yang siap menelan seluruh dunia yang kubangun dengan Reza. Tapi aku masih ragu. Aku tidak ingin jadi wanita yang terlalu curiga tanpa bukti yang kuat. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa mungkin ada penjelasan yang lebih masuk akal. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang Reza tak ingin aku ketahui. Suatu malam, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku menunggu hingga ia pulang setelah shift malamnya. Wajahnya tampak lelah seperti biasa, namun kali ini aku sudah siap dengan pertanyaanku. Reza, aku memulai, suaraku rendah namun tegas. Kamu bilang beberapa hari lalu bahwa kamu sibuk di rumah sakit, tapi kenapa ada transaksi di restoran mewah di kota ini pada hari yang sama? Wajah Reza tampak terkejut, namun segera ia mencoba mengalihkan pandangannya. Naila, itu bukan apa yang kamu pikirkan. Aku hanya menemani beberapa kolega makan malam. Teman kolega. Aku menatapnya, tidak percaya. Jadi, kamu pergi makan malam dengan kolega tanpa memberitahu aku, tanpa ada kabar? Dan apakah mereka tahu bahwa kamu selalu bilang kepada aku bahwa kamu sibuk? Aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya, dan itu membuat hatiku semakin sakit. Ia mulai membuka mulutnya, mencoba memberi penjelasan, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mendengarnya. Segala sesuatu yang ia katakan hanya semakin terdengar seperti alasan yang tak masuk akal. Naila, tolong, dengarkan aku dulu, kata Reza, suaranya terguncang. Aku menggeleng, mataku mulai basah. Reza, kenapa kamu tidak bisa jujur? Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa yang kamu temui di sana? Aku sudah cukup sabar, tapi ini sudah terlalu banyak. Kata-kataku menggantung di udara, dan Reza tampak kebingungan, terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sudah tak bisa lagi mempercayainya sepenuhnya. Semua yang selama ini aku percayai, semuanya mulai runtuh begitu saja. Aku minta maaf, Naila. Aku tidak ingin melukai kamu, Reza akhirnya berkata pelan, menghindari tatapanku. Tapi kata-kata itu tak bisa menghapus rasa sakit di hatiku. Setiap detik yang berlalu, kecurigaanku semakin menjadi kenyataan. Dan aku tahu, pada saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, namun perasaan cemas dan tidak percaya itu tidak kunjung hilang. Bahkan, semakin aku mencoba untuk meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hidupku. Aku tidak bisa lagi menutupi perasaan curiga ini. Suatu sore, aku memutuskan untuk menemani Aira bermain di taman rumah sakit tempat Reza bekerja. Aira suka sekali bermain di sana, dan aku pikir mungkin ini cara yang baik untuk mengalihkan pikiranku sejenak. Kami duduk di bangku taman, menikmati udara sore yang sejuk. Tak jauh dari kami, beberapa istri dokter sedang berbincang, terlihat seperti sedang menunggu suami mereka selesai dengan pekerjaan. Aku mencoba untuk tidak terlalu mendengarkan percakapan mereka, tapi kata-kata mereka seolah-olah menyelusup begitu saja ke dalam telingaku. Mereka sedang membicarakan Sarah, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit itu. Nama yang disebut-sebut itu langsung menarik perhatianku. Aku sudah beberapa kali mendengar tentang Sarah, perawat muda yang sangat profesional dan cantik. Namun, aku tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi kali ini, pembicaraan mereka sangat berbeda. Aku dengar Sarah dekat sekali dengan salah satu dokter bedah, loh. Bahkan kabarnya mereka punya hubungan spesial, ujar salah satu istri dokter dengan nada penuh kepo. Istri yang lain menambahkan, iya, katanya dia sering menghabiskan waktu berdua dengan dokter itu di luar jam kerja. Bahkan, kadang mereka berdua pergi makan bersama, cuma berdua saja. Hatiku berdegup kencang. Aku menahan napas, mencoba mencerna setiap kata yang mereka ucapkan. Mungkinkah ini tentang Reza? Tentu saja, aku mencoba menepis perasaan buruk itu. Mungkin ini hanya gosip kosong, mungkin Sarah memang dekat dengan beberapa dokter lainnya. Tapi kenapa perasaan tidak enak itu semakin membesar? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah? Aku semakin tak bisa menahan rasa penasaran. Dokter bedah mana yang dimaksud? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja, meskipun di dalam hati aku mulai cemas. Istri yang pertama itu menatapku dengan ragu, lalu menjawab pelan, ya, siapa lagi kalau bukan Reza? Mereka sering terlihat bersama, lebih dari sekadar teman. Aku merasa seperti terhempas oleh omongan itu. Reza? Apa? Apakah ini yang selama ini ia sembunyikan dariku? Aku merasa tubuhku lemas, seolah semua darahku mengalir ke bawah, membuat kaki ini terasa goyah. Semua yang sudah aku rasakan, semua kecurigaan yang mulai menggantung di kepalaku, ternyata benar. Semua yang mereka bicarakan bukan sekadar gosip, tetapi kenyataan yang tak dapat kubantah. Aku mencoba untuk tetap tenang, menahan emosi yang mulai meluap. Terima kasih, kataku, lalu segera berdiri dan menarik tangan Aira. Aku tidak bisa lagi mendengarkan lebih banyak. Aku harus pergi. Setelah kembali ke rumah, aku terdiam lama. Semakin aku berpikir, semakin semuanya terasa begitu jelas. Semua yang selama ini terasa aneh, perubahan sikap Reza, bau parfum wanita lain, dan ketidakhadiran Reza yang semakin sering, sekarang seakan menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Aku tahu,
tanpa perlu mencari bukti lebih lanjut bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan ini? Apakah aku siap mengetahui bahwa suamiku, yang selama ini kukagumi dan aku percayai, ternyata memiliki rahasia besar di belakangku? Aku merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aira yang bermain di ruang tamu memanggilku, dan aku menelan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak bisa membiarkan anakku melihatku rapuh. Aku harus kuat, setidaknya untuknya. Namun, di dalam hatiku, ada pertanyaan yang semakin mengganjal. Apakah aku masih bisa mempercayai Reza setelah semua yang aku dengar? Seminggu setelah percakapan itu, aku tak bisa lagi menenangkan pikiranku. Setiap kali aku melihat Reza, rasanya seperti ada tembok tebal yang membatasi antara kami. Kata-kata para istri dokter itu terus bergaung di telingaku, semakin memperjelas kecurigaan yang sudah lama aku rasakan. Namun, meskipun aku merasa seperti ada sesuatu yang besar yang disembunyikan dariku, aku belum memiliki bukti yang kuat. Semua ini hanya berdasarkan firasat, hanya berdasarkan apa yang aku dengar dan rasakan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku. Aku harus tahu kebenarannya, meskipun aku takut dengan apa yang akan kutemui. Dan malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan akan kulakukan, menyentuh ponsel Reza. Dengan tangan gemetar, aku duduk di meja, menatap ponsel Reza yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Ia selalu meninggalkan ponselnya tanpa pengawasan, terkadang bahkan lupa mengunci layar. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar langkah yang tepat, tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya membuka ponselnya. Aku tahu aku melangkah ke dunia yang bisa menghancurkan seluruh hidupku, tapi rasa ingin tahu yang membakar membuatku tak bisa mundur. Setelah beberapa menit mencoba membuka layar, aku berhasil masuk ke galeri foto. Di sana, di antara banyak gambar-gambar keluarga, liburan, dan momen kebersamaan kami, aku melihat sebuah foto yang membuat jantungku berhenti berdetak. Reza berdiri di samping seorang wanita yang bukan aku. Wanita itu, Sarah, perawat yang selama ini aku curigai, berdiri dengan senyum bahagia, memegang tangan Reza dengan penuh kebanggaan. Mereka mengenakan pakaian pengantin, dikelilingi oleh bunga-bunga dan dekorasi pernikahan. Keduanya tampak sangat bahagia, seperti pasangan yang baru saja merayakan hari terbesar dalam hidup mereka. Di bawah foto itu, tertulis tanggal 6 bulan yang lalu. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di atas kepalaku. 6 bulan yang lalu, artinya, mereka sudah menikah diam-diam selama ini. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan yang sangat besar, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Tanganku gemetar saat aku menatap foto itu lebih lama, seperti tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku ingin berteriak, ingin melempar ponsel itu, tapi aku tidak bisa bergerak. Semua yang selama ini kukira adalah kenyataan ternyata hanyalah fata morgana. Reza, suamiku, ternyata telah menikah dengan Sarah. Mereka telah menjalani kehidupan bersama, sementara aku hanya menjadi bayangan di belakang mereka. Aku menutup mata, berusaha menahan air mata yang tak bisa kubendung lagi. Semua yang kurasakan, semua kecurigaan yang selama ini hanya berputar-putar di kepala, ternyata benar. Aku bukan lagi istri satu-satunya. Selama ini, aku hanya menjadi orang bodoh yang tidak melihat kenyataan. Ketika aku membuka mata lagi, aku merasa seperti dunia ini tak lagi memiliki tempat untukku. Bagaimana aku bisa terus menjalani hidup dengan orang yang aku cintai, yang ternyata sudah memiliki kehidupan lain di luar sana? Aku menatap foto itu satu kali lagi,
dan kemudian menutup ponsel Reza dengan kasar. Aku merasa seolah semuanya hancur begitu saja, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Apa yang bisa kulakukan setelah menemukan kenyataan yang sangat mengerikan ini? Aku bangkit dari kursi dengan langkah-langkah lemah, seakan tubuhku tidak lagi mendukungku. Aku merasa seperti sebuah potongan puzzle yang hilang, tidak tahu lagi di mana harus mencari jawabannya. Aku ingin bertanya pada Reza, ingin menghadapinya langsung, tapi aku takut jika aku benar-benar mendengar kata-kata yang tak bisa aku terima. Dan saat itu, aku tahu, hidupku, pernikahanku, dan seluruh dunia yang selama ini aku kenal, sudah berubah selamanya. Hari itu, aku sudah tidak bisa lagi menahan semuanya. Setiap detik terasa begitu berat, seakan beban dunia ini berada di pundakku. Aku menunggu Reza pulang dengan perasaan yang tak bisa kubendung. Dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menunggu jawaban dari kebohongan yang terus-menerus ia lontarkan. Aku harus menghadapi kenyataan, dan aku harus menghadapinya sekarang. Ponsel Reza, yang telah kutelusuri dan membuka semua kebenaran, masih tergeletak di meja. Aku tidak bisa lagi melihatnya seperti itu. Semua yang ada dalam ponselnya, foto pernikahan dengan Sarah, seakan-akan menjadi pengingat bahwa aku hanya salah satu bagian dari dunia yang ia tinggalkan. Semua ilusi tentang pernikahan kami, tentang kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun, kini hancur berantakan. Aira sedang bermain di kamar tidurnya, dan aku memutuskan untuk menunggunya sendirian di ruang tamu. Setiap detik menambah ketegangan yang ada di dadaku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu depan akhirnya terbuka. Reza masuk dengan langkah cepat, wajahnya yang lelah terlihat seperti biasa. Namun, kali ini, aku tidak bisa lagi menyembunyikan amarah dan sakit yang menyelimutiku. Aku berdiri dan menghadapinya langsung. Reza, aku mulai, suaraku gemetar, aku tahu semuanya. Reza terlihat sedikit terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi defensif. Ia meletakkan jas kerjanya dan mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong. Naila, kamu lelah. Kita bicarakan ini besok, ya, katanya, berusaha mengalihkan perhatian. Aku tidak bisa lagi menunggu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya dan menunjukkan foto pernikahan itu, foto dirinya dengan Sarah. Lihat ini, Reza. 6 bulan yang lalu, kamu menikah dengan Sarah. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Suaraku hampir terhenti karena sakit yang begitu dalam. Wajah Reza memucat. Untuk sesaat, aku bisa melihat bagaimana rasa takut dan kesalahan tergambar jelas di matanya. Namun, bukannya meminta maaf, bukannya mengakui semuanya, ia justru menghindar. Naila, kamu tidak mengerti, katanya dengan nada yang terdengar dipenuhi penolakan. Aku hanya kasihan padanya. Sarah, dia butuh bantuan, dan aku hanya ingin membantunya. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Hatiku seperti dipukul keras. Kasihan. Aku hampir tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi, itu alasanmu? Kamu menikahi dia karena kasihan? Sementara aku di sini, hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan? Apakah kamu pikir aku bodoh, Reza? Bahwa aku tidak bisa melihat apa yang terjadi? Reza diam. Ia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat, tetapi tidak ada yang bisa keluar. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, semuanya terasa seperti kebohongan lebih lanjut. Aku minta maaf, Naila, katanya pelan, tetapi nada itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Benarkah? Aku tertawa pahit. Kamu tidak bermaksud menyakitiku, tapi kamu sudah menikah diam-diam dengan perawat yang ada di rumah sakit itu selama 6 bulan, Reza.
Apa yang lebih menyakitkan daripada itu? Aku bisa merasakan tubuhku mulai gemetar, tapi aku menahan air mata yang mulai mengancam. Aku tidak ingin menunjukkan betapa hancurnya aku, betapa rapuhnya hatiku saat ini. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, Reza. Aku sudah cukup mendengar kebohongan selama ini. Sekarang, aku hanya ingin tahu, apakah kamu pernah mencintaiku sama sekali? Aku menatapnya dalam-dalam, mencari jawaban di matanya. Reza menatapku sejenak, lalu perlahan ia menggelengkan kepala. Naila, aku mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku bingung. Jadi, ini semua hanya kebingunganmu. Aku bertanya, suaraku pecah. Lalu, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kita? Dengan keluarga kita? Dengan anak kita? Apakah itu semua berarti apa-apa bagimu? Wajahnya terlihat semakin hancur, tapi itu tidak cukup untuk membuatku melunak. Tidak lagi. Semua perasaan cinta yang aku miliki untuknya kini terasa seperti debu yang diterbangkan angin. Aku minta maaf, Naila, katanya sekali lagi, dengan suara serak. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Tapi itu tidak lagi penting. Aku tahu, apapun yang dia katakan, takkan bisa mengubah kenyataan yang sudah terungkap. Aku melihat Reza, suamiku, dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, terluka, dan yang paling dalam, patah hati. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu sudah memilih jalanmu, Reza. Aku tak bisa lagi ikut serta dalam kebohongan ini. Aku sudah cukup, kataku, suaraku hampir tidak terdengar. Aku berbalik, berusaha untuk meninggalkan semua yang dulu aku kenal. Ketika aku melangkah pergi, aku tahu, keputusan ini adalah titik balik dalam hidupku. Perjalanan kami berdua, yang dulunya terasa seperti kisah cinta yang sempurna, kini hanya meninggalkan puing-puing dan kenangan yang hancur. Amarahku semakin membakar seiring berjalannya waktu. Setiap langkah yang kuambil seakan semakin membawa aku mendekat pada kenyataan yang tak bisa kuhindari, kenyataan yang begitu menyakitkan. Reza telah menghancurkan semuanya, dan Sarah yang telah masuk ke dalam hidup kami, yang telah merusak keluarga kecil yang selama ini kubanggakan, ternyata tidak merasa sedikit pun bersalah. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Tidak cukup dengan hanya menghadapinya di rumah. Aku ingin melihat langsung wanita yang telah merebut suamiku, wanita yang telah menjadi bagian dari dunia gelap yang selama ini disembunyikan dari aku. Aku ingin menghadapi Sarah. Aku ingin mendengar langsung darinya, melihat apakah dia memiliki sedikit rasa penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Hari itu, aku berangkat ke rumah sakit dengan amarah yang tak terkendali. Setiap detik terasa seperti api yang menyala di dalam tubuhku, dan ketika akhirnya aku sampai di sana, aku langsung menuju ruang perawat tempat Sarah biasanya bertugas. Aku tahu dia pasti akan ada di sana, selalu. Saat aku melangkah ke ruangannya, aku melihat Sarah sedang duduk di meja, menulis laporan medis. Wajahnya tampak begitu tenang, bahkan sedikit santai, seperti tidak ada yang salah dengan dunia ini. Ketika aku memasuki ruangannya, matanya sempat terkejut, tetapi hanya untuk sesaat. Dia lalu berdiri dan menghadapku, tampak tidak merasa terancam oleh kehadiranku. Ada yang bisa saya bantu, Naila? Tanyanya, suaranya terkesan lembut, bahkan sedikit meremehkan. Itu membuat darahku semakin mendidih. Seharusnya dia merasa bersalah, seharusnya dia tahu bahwa dia telah merusak hidupku. Tanpa banyak bicara, aku menatapnya tajam. Kamu, kataku dengan nada yang penuh kebencian, kamu benar-benar tak punya hati. Sudah 6 bulan, Sarah.
6 bulan kamu merusak hidupku dan menghancurkan keluargaku. Dan kamu malah berdiri di sini dengan wajah tenang, seakan-akan ini semua tidak masalah. Sarah tidak terkejut. Wajahnya tetap datar, dan bahkan ia mendekatkan dirinya dengan tenang. Reza lebih mencintaiku, katanya dengan santai, seakan-akan kalimat itu tidak berarti apa-apa. Aku yang menemaninya saat dia lelah. Aku yang ada untuknya ketika kamu tidak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang menancap dalam-dalam di hatiku. Kamu pikir itu alasan yang cukup untuk menghancurkan pernikahan orang lain? Aku hampir berteriak, tetapi aku berusaha menahan diri. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Sarah mengangkat bahunya, masih dengan ekspresi yang datar. Kenapa harus malu? Kalau Reza mencintaiku, itu bukan salahku, Naila. Dia sendiri yang memilihku. Dia yang datang kepadaku, bukan aku yang mengejar dia. Suaranya bahkan terdengar begitu yakin, seolah-olah aku adalah orang yang salah dalam seluruh cerita ini. Aku merasa tubuhku hampir terjatuh karena perasaan yang begitu berat. Setiap kata Sarah terasa seperti tusukan yang membuat lukaku semakin dalam. Jadi, kamu tak menyesal? Tanyaku, suaraku kini penuh dengan kepedihan yang tak tertahankan. Tak sedikit pun merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan. Sarah melirik ke samping, kemudian kembali menatapku dengan tatapan dingin. Saya tidak merasa bersalah, Naila. Reza bahagia dengan saya. Itu yang penting. Lalu, dengan anggukan ringan, dia kembali duduk di kursinya. Sekarang, jika kamu sudah selesai, saya harus bekerja. Aku terdiam, seolah kata-kata Sarah membuatku tak mampu bergerak. Dia berbicara seperti ini semua adalah hal yang wajar, seperti dia tidak pernah merasakan sebersit penyesalan atas apa yang dia lakukan. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada sedikit pun empati terhadap apa yang kurasakan. Aku tahu, saat itu, bahwa apapun yang kulakukan sekarang, Sarah tidak akan pernah merasa salah. Reza, yang selama ini aku percayai, juga tidak akan pernah melihat semuanya seperti aku melihatnya. Mereka telah membentuk dunia mereka sendiri, dan aku hanyalah orang yang terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Hatiku benar-benar hancur. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin keluar dari rumah sakit itu, pergi jauh dari semuanya. Aku ingin melupakan mereka berdua, tetapi itu terasa mustahil. Kenyataan bahwa mereka berdua begitu tanpa rasa penyesalan, dan Reza, yang telah memilih jalan ini, membuat hatiku terasa kosong. Dengan langkah goyah, aku meninggalkan ruang Sarah, menahan air mata yang hampir keluar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, atau bagaimana cara menghadapi hidupku yang sudah berubah drastis. Satu hal yang pasti, luka ini akan terus mengingatkanku pada setiap pengkhianatan yang datang, dan rasa sakit itu akan selalu ada, lebih dalam daripada sebelumnya. Setelah pertemuanku dengan Sarah, hatiku terasa semakin hancur. Setiap detik setelahnya, aku merasa terperangkap dalam dunia yang tidak aku kenal, dunia penuh kebohongan yang begitu memuakkan. Kenyataan yang aku hadapi semakin pahit, bahwa suamiku, yang kupercayai sepenuhnya, telah memilih untuk berada di sisi wanita lain, bahkan menikah diam-diam tanpa memberitahuku apapun. Tapi yang lebih menghancurkan lagi adalah kenyataan bahwa Sarah tidak hanya datang begitu saja, dia telah merencanakan semuanya dengan hati-hati, memanipulasi keadaan, dan menjebak Reza dalam permainan yang bahkan aku tidak tahu mulai dari mana. Rasa ingin tahu yang semakin menggelora membuatku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Sarah. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingungan. Aku ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini, apa yang membuatnya begitu percaya diri, begitu tanpa rasa bersalah, saat telah merusak hidupku. Apa yang dia inginkan dari Reza?
dan apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan semuanya? Aku mulai menggali informasi dari sumber-sumber yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Aku mencari tahu latar belakang Sarah, perawat yang tiba-tiba begitu dekat dengan Reza. Ternyata, Sarah bukanlah orang yang datang begitu saja ke dunia rumah sakit itu. Dia memiliki sejarah yang panjang, dan aku merasa semakin terperangkap dalam labirin kebohongan yang telah dibangun di sekitarku. Sarah ternyata sudah lama mengincar Reza, jauh sebelum aku sadar ada yang tidak beres. Aku tahu, selama ini Reza selalu dikelilingi banyak wanita yang mengaguminya. Dia seorang dokter bedah ternama, seorang pria sukses yang banyak orang ingin dekat dengannya. Tapi Sarah bukan sekedar perawat yang jatuh cinta pada Reza secara kebetulan. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia merencanakannya dengan matang. Aku menemukan bahwa Sarah telah bekerja keras untuk mencuri perhatian Reza. Dia seringkali menawarkan bantuan ekstra di rumah sakit, mencoba menunjukkan bahwa dia bisa menjadi sosok yang Reza butuhkan, selalu ada di sana untuknya, selalu siap membantu. Itu bukan hal kebetulan, bukan hanya sekadar tindakan kebaikan hati. Semua itu bagian dari strategi yang telah dia rencanakan. Lebih jauh lagi, aku menemukan bukti bahwa Sarah bahkan sempat menyelidiki kehidupan pribadiku, mengetahui jadwal-jadwal Reza, bahkan kapan kami punya waktu bersama. Dia tahu kapan kami pergi liburan, kapan kami berdua merayakan ulang tahun, dan kapan kami merencanakan acara keluarga. Dia tahu persis bagaimana mengintervensi, dan kapan waktunya tepat untuk mengambil alih. Aku merasa perutku mual. Selama ini aku mengira dia hanyalah seorang wanita biasa yang bekerja di rumah sakit, seorang perawat yang hanya melakukan tugasnya. Tapi ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat terencana, yang tahu bagaimana mengatur langkah-langkahnya dengan sangat hati-hati. Semua tindakan yang dia lakukan adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk menjerat Reza dalam perangkapnya, perangkap pernikahan diam-diam ini. Kenapa Reza bisa begitu mudah terjebak? Apakah dia begitu lemah, begitu naif, ataukah dia hanya memilih untuk menutup mata pada kenyataan yang sudah jelas ada di depan matanya? Aku tidak tahu lagi harus menyalahkan siapa, Sarah yang telah merusak semuanya, atau Reza yang dengan bodohnya mengizinkan semuanya terjadi. Aku merasa amarahku semakin membakar, dan kali ini bukan hanya amarah pada Sarah. Aku marah pada diriku sendiri, marah pada aku yang telah begitu buta selama ini, yang bahkan tidak melihat betapa halusnya langkah-langkah yang diambil oleh wanita itu. Aku merasa seperti aku telah dibutakan oleh kepercayaan yang kuberikan sepenuhnya pada suamiku, yang ternyata begitu mudah dikhianati. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku ingin tahu lebih banyak, tetapi semakin aku menggali, semakin banyak kebenaran pahit yang aku temui. Sarah bukan hanya merusak hidupku, dia juga merusak Reza, mengubahnya menjadi sosok yang berbeda, yang sepertinya lebih memilih untuk hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kenyataan. Aku tahu, pada titik ini, aku harus membuat pilihan. Aku harus memilih untuk melawan kebohongan ini, atau menerima kenyataan yang sangat pahit. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkan diriku terjebak lebih lama dalam dunia yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang kukasihi. Dan entah bagaimana, saat aku merenung di tengah segala informasi yang baru kutemukan, aku tahu bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Dunia yang dulu kukenal, pernikahan yang kutuju dengan penuh cinta, kini hanya menjadi serpihan-serpihan yang terbuang begitu saja, tertinggal dalam bayang-bayang kebohongan yang tak bisa kuungkapkan. Setelah berhari-hari penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terlukiskan, akhirnya aku sampai pada titik itu. Aku menatap cermin, mencoba mengenali wajah yang selama ini kukenali sebagai diriku sendiri. Seberapa banyak aku sudah berubah dalam beberapa minggu terakhir? Seberapa dalam luka ini, dan apakah aku akan bisa menyembuhkannya? Perasaan marah, kecewa,
dan sakit hati yang begitu mendalam terus menggerogoti setiap pikiran dan langkahku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Tidak ada lagi yang tersisa selain kepedihan dan pengkhianatan. Keputusan itu datang begitu berat, bagaikan batu besar yang harus aku angkat meski tubuhku lelah dan rapuh. Aku tahu, jika aku tetap tinggal, hidupku akan terus terperangkap dalam kebohongan yang semakin membusuk. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa percaya. Hanya ada pengkhianatan, dan itu lebih dari cukup untuk mengakhiri segalanya. Aku mengajukan gugatan cerai. Kata-kata itu seakan begitu mudah mengalir dari mulutku, meskipun sesungguhnya hati ini hampir tidak bisa menahannya. Reza, suamiku, yang dulu menjadi segalanya bagiku, tidak lagi pantas untukku. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan kini saatnya bagi aku untuk memilih jalan hidupku. Jalan yang bebas dari rasa sakit ini, jalan yang akan mengembalikan hidupku, meski aku tahu itu akan sangat sulit. Saat aku menyampaikan keputusan itu kepadanya, wajah Reza yang dulu selalu penuh kasih kini terlihat kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Naila, ini tidak seperti yang kamu kira," katanya, suaranya serak, seakan-akan ia tidak siap menghadapi kenyataan yang ada. Aku menatapnya tajam, rasa amarah kembali memuncak. Tidak seperti yang aku kira. Selama ini aku hidup dalam kebohongan, Reza. Kamu menikahi Sarah tanpa memberitahuku, kamu memilihnya daripada aku, dan kamu pikir aku akan tetap diam saja? Kamu benar-benar menganggap aku akan memaafkanmu setelah semua ini. Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat ada penyesalan di matanya. Namun, penyesalan itu sudah terlambat. Aku sudah terlalu jauh terluka untuk kembali ke pelukan kebohongan. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, aku lanjutkan, suaraku kini penuh tekad. Aku akan pergi, dan aku akan mengurus Aira sendirian. Ini keputusan terakhirku. Aku melihat dia menelan ludah, lalu terdiam. Mungkin dia berharap aku akan berubah pikiran, bahwa aku akan memberi dia kesempatan untuk menjelaskan, untuk memperbaiki semuanya. Tapi tidak. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku sudah cukup. Ketika aku keluar dari rumah dengan segala dokumen perceraian yang sudah siap, ada perasaan yang aneh dalam diriku, bukan hanya rasa lega, tetapi juga perasaan kosong yang begitu besar. Apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Bagaimana dengan masa depan kami? Dengan Aira? Semua itu berputar dalam pikiranku. Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Namun, meskipun aku sudah mengambil langkah itu, ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa lagi tenang. Keputusan ini bukan hanya soal perpisahan, tetapi soal rasa sakit yang begitu mendalam. Aku tidak bisa membiarkan Sarah dan Reza pergi begitu saja, begitu mudahnya melanjutkan hidup mereka setelah menghancurkan hidupku. Ada perasaan yang lebih dalam dari hanya sekadar terluka. Aku merasa dibuang, dihina, dipermalukan. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih daripada sekadar berpisah. Aku ingin membalas, bukan dengan cara yang mudah ditebak, tetapi dengan cara yang akan membuat mereka merasa apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku tak akan memberikan mereka kelegaan begitu saja. Aku akan menggunakan cara yang tidak akan mereka duga, yang akan membuat mereka merasakan setiap rasa sakit yang selama ini aku alami. Bukan untuk balas dendam dengan cara yang murahan, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih kuat daripada yang mereka kira. Hari-hari setelahnya dipenuhi dengan perasaan yang bertentangan. Sebagian dari diriku merasa kosong, sementara sebagian lagi merasa kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang, penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Tapi aku tidak akan lagi merasa seperti korban. Aku akan menjadi pemenang dalam hidupku sendiri. Dengan keputusan itu,
aku mengubah arah hidupku. Tidak hanya untuk aku, tetapi juga untuk Aira. Aku akan melindunginya dari segala kebohongan dan pengkhianatan yang mereka bawa. Aku akan berjuang untuk membangun kembali hidup kami, meski jalan itu penuh dengan tantangan. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini, atau bagaimana aku akan menghadapinya nanti. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah pada rasa sakit ini. Aku akan menjadi wanita yang tak lagi takut untuk menghadapi kenyataan, apapun yang datang. Aku menatap layar ponsel dengan napas tertahan, jariku melayang di atas tombol, unggah. Dalam hitungan detik, dunia akan tahu. Dengan satu ketukan, aku melepaskan kenyataan yang selama ini disembunyikan, sebuah skandal yang akan mengguncang tak hanya kehidupan pribadi mereka, tetapi juga dunia profesional tempat mereka berpijak. Bukti perselingkuhan itu tersebar ke media sosial dan komunitas medis secepat api yang melalap keringnya ilalang. Percakapan pribadi, foto-foto yang terlalu intim untuk sekedar rekan kerja, dan bukti pertemuan rahasia mereka, semuanya tersaji tanpa celah untuk disangkal. Detik pertama unggahan itu muncul, aku bisa merasakan goncangan yang terjadi. Notifikasi berdentum tiada henti. Komentar mengalir seperti air bah, ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang mengutuk tanpa ampun. Ini tidak mungkin, seseorang menulis. Reza? Dokter Reza? Yang selalu bicara soal integritas, komentar lain menyusul. Skandal ini lebih besar dari yang kubayangkan. Para kolega Reza di rumah sakit mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Komunitas medis yang menjunjung tinggi etika dan moral kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Salah satu dari mereka telah mengkhianati sumpah dan prinsip yang selama ini mereka agungkan. Sementara itu, media menangkap berita ini dengan keserakahan khas mereka. Artikel demi artikel bermunculan, membedah setiap detail, setiap bukti, setiap kemungkinan dampak dari skandal ini. Wajah Reza, yang dulu terpampang dengan penuh kebanggaan di berbagai jurnal medis, kini muncul dengan tajuk yang mencoreng namanya, dokter terhormat terseret skandal perselingkuhan. Reza tak punya pilihan selain menghadapi badai. Sebuah konferensi pers digelar dengan tergesa-gesa. Dia berdiri di podium, wajahnya tegang, kemejanya sedikit kusut, berbeda jauh dari citra pria percaya diri yang selama ini dia bangun. Bis kamera menyala tanpa henti, menyilaukan, seolah menyayat sisa-sisa martabatnya. Saya bisa jelaskan, suaranya bergetar. Namun, tak ada yang ingin mendengar penjelasan. Dunia sudah memutuskan. Kehidupan yang dia bangun dengan susah payah kini runtuh dalam hitungan jam. Kepercayaan pasiennya lenyap, kolega-koleganya mulai menjaga jarak, dan orang-orang yang dulu mengaguminya kini hanya melihatnya sebagai seorang pembohong, seorang pengkhianat. Dan aku berdiri di antara mereka, menyaksikan kejatuhan seseorang yang pernah begitu kukenal. Aku tak menyesal. Kebenaran harus terungkap, walaupun harus menghancurkan semuanya. Reza duduk di ruang direktur, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Di hadapannya, beberapa petinggi rumah sakit duduk dengan ekspresi dingin dan penuh penilaian. Tak ada lagi rasa hormat yang dulu selalu mengiringi namanya. Tak ada lagi rekan sejawat yang menyapa dengan penuh kekaguman. Hari ini, dia bukan lagi dokter bedah utama yang disegani. Hari ini, dia hanya seorang pria yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan dampak yang ditimbulkan oleh skandal ini, kami dengan berat hati menyampaikan bahwa rumah sakit tidak bisa lagi mempertahankan posisi Anda sebagai dokter bedah utama. Suara ketua dewan terdengar tegas, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dunia Reza runtuh dalam sekejap. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah dia alami dalam hidupnya. Ia berusaha mempertahankan ketenangannya,
tetapi tangan yang gemetar dan napas yang tersengal-sengal mengkhianati ketakutannya. "Tolong, beri saya kesempatan untuk menjelaskan," suaranya nyaris berbisik. "Saya telah mengabdikan hidup saya di sini. Saya sudah menyelamatkan banyak nyawa." Seorang anggota dewan menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Ini bukan hanya tentang keahlian Anda, Reza. Ini soal reputasi rumah sakit, soal etika yang harus kami jaga. Kepercayaan publik adalah segalanya dalam profesi ini. Dan skandal Anda telah menghancurkan semuanya. Tak ada ruang untuk perdebatan. Tak ada kesempatan kedua. Keputusan sudah dibuat." Ketika Reza melangkah keluar dari ruangan itu, koridor yang biasa ia lalui dengan penuh kebanggaan kini terasa begitu panjang dan menyiksa. Para perawat yang dulu tersenyum ramah kini menunduk menghindari tatapan. Rekan-rekan dokter yang dulu menganggapnya mentor kini berbisik di belakang punggungnya. Kantornya sudah dikosongkan, namanya sudah dicopot dari pintu. Dalam satu hari, seluruh pencapaiannya lenyap seperti debu tertiup angin. Saat dia melangkah keluar dari rumah sakit untuk terakhir kalinya, rasa kehilangan menghantamnya dengan keras. Ia bukan lagi dokter hebat yang dihormati. Ia bukan lagi kebanggaan institusi. Reza duduk di sofa kecil di apartemen sempit yang kini menjadi tempat tinggalnya. Semua kemewahan yang dulu mengelilinginya, rumah besar, mobil mahal, reputasi gemilang, telah menguap seperti embun pagi. Dan kini, satu-satunya hal yang tersisa di hidupnya pun akan segera meninggalkannya. Sarah berdiri di ambang pintu, koper besar di tangannya. Wajahnya tidak lagi manis seperti dulu, tidak ada lagi senyum penuh rayuan yang pernah membuat Reza tergila-gila. Yang tersisa hanyalah sorot mata penuh kejenuhan dan nada suara yang tajam. "Aku nggak bisa hidup seperti ini, Reza," katanya, tanpa basa-basi. "Aku nggak mau terus-terusan berjuang di samping pria yang bahkan nggak bisa menjamin masa depan aku." Reza menatapnya dengan kelelahan. "Jadi ini akhirnya?" tanyanya lirih. "Kau hanya bersamaku karena status dan uang." Sarah tertawa kecil, sinis. "Jangan naif. Aku butuh pria yang bisa memberiku kepastian. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari yang dia duga. Dulu, Sarah selalu berbicara tentang cinta, tentang bagaimana mereka saling melengkapi. Tapi ternyata, semua itu hanya kebohongan yang sama rapuhnya dengan kebanggaan yang pernah ia miliki. Reza ingin marah, ingin memohon, ingin menahan Sarah agar tetap tinggal. Tapi untuk apa? Semua sudah jelas. Dia telah kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dia kira mencintainya. Sarah mendorong pintu dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Reza hanya bisa duduk diam, mendengarkan langkah kaki yang semakin menjauh. Malam itu hujan turun dengan deras, menambah kelam suasana hatiku. Aku baru saja menutup pintu setelah pulang kerja ketika terdengar ketukan pelan di depan rumah. Ketukan yang ragu-ragu, nyaris memohon. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Reza, basah kuyup, wajahnya kuyu, matanya sembab seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan memang, dia sudah kehilangan semuanya. Aku nggak tahu harus kemana lagi, suaranya parau, nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. "Aku butuh bicara denganmu." Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Dulu, pria ini adalah segalanya bagiku. Seseorang yang aku percaya, aku cintai, aku anggap sebagai rumah. Tapi kini, dia hanya seorang pria yang dihancurkan oleh kesalahannya sendiri. Reza menghela napas panjang, berusaha mengendalikan suaranya yang bergetar. "Aku salah. Aku tahu itu sekarang. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku, dan Sarah pergi meninggalkanku.
Dia tertawa kecil, getir. Lucu, kan? Aku meninggalkanmu untuk seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar peduli padaku. Aku tetap diam. Aku ingin tahu kemana semua ini akan bermuara. Aku gak punya alasan, gak punya pembenaran, lanjutnya. Aku hanya ingin bilang, maaf. Aku menyesal. Aku mengkhianatimu, menyakitimu, dan sekarang aku mengerti betapa berharganya kau. Dia menatapku, matanya penuh harap. Bisakah aku mendapat kesempatan kedua? Aku menghembuskan napas perlahan, lalu tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak hangat. Aku sudah memaafkanmu, Reza, kataku pelan. Tapi aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Matanya seketika meredup. Harapan yang sempat menyala kini padam sepenuhnya. Dia mengangguk pelan, menerima kenyataan yang baru saja aku timpakan kepadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku menutup pintu, meninggalkan Reza sendirian di tengah hujan, tenggelam dalam kehancuran yang dia buat sendiri. Aku melangkah keluar dari pengadilan dengan kepala tegak, membiarkan angin sejuk menyapu wajahku. Langit tampak lebih cerah dari sebelumnya, atau mungkin itu hanya pantulan dari perasaanku yang kini terbebas. Perjuanganku telah berakhir, dan aku menang. Di belakangku, Reza masih terduduk dengan tatapan kosong. Pria yang dulu begitu angkuh dan penuh percaya diri kini tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Tak ada lagi sorotan kagum, tak ada lagi kekuasaan yang melindunginya. Yang tersisa hanyalah seseorang yang telah kehilangan segalanya, karirnya, reputasinya, dan aku. Aku bukan lagi Naila yang dulu, wanita yang lemah, yang membiarkan dirinya dibodohi dan dipermainkan. Aku telah berubah. Aku kini adalah seseorang yang kuat, mandiri, dan tak lagi takut untuk membalas mereka yang pernah menghancurkanku. Aku menatap lurus ke depan, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Setiap langkah yang kuambil adalah simbol dari kebebasanku, dari kehidupanku yang baru. Karma telah berlaku dan aku menikmati setiap detiknya.